Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini, di hari ke-6 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan serta kemampuan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan dilaksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk dapat berbagi dengan seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya generasi yang akan datang, karena yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah sebuah kisah atau sejarah yang mungkin bapak-bapak atau saudara sekalian sudah mengetahuinya, tapi tidak salahnya kalau saya mengungkapkan kembali. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kisah seorang atau salah satu dari 9 wali atau 9 sunan Wali Songo, yang salah satunya pada pagi hari ini yang kita akan bahas adalah Sunan Gunung Jati, atau yang lebih dikenal Syarif Hidayatullah. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan tentang keberhasilan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, kami mungkin perlu mengungkapkan sebelumnya cerita atau kisah yang lain sehingga ceritanya dapat berkesinambungan atau dapat dipahami. Kisah awalnya adalah Prabu Siliwangi, mungkin kenal ya, Raja Pajajaran, tahu ya? Alhamdulillah. Prabu Siliwangi punya salah satu istri yang bernama Nyi Subang Larang. Beliau atau Nyi Subang Larang mempunyai anak 2, yaitu Walang Sungsang laki-laki, dan salah satunya adalah Nyimas Rara Santang. Keduanya memeluk agama Islam. Kemudian beranjak dewasa, orang tua atau ibunda dari kedua putra ini meninggal dunia, dan akhirnya Walang Sungsang keluar dari istana kerajaan dan berguru kepada kiai atau syekh yang berada di Sunan Gunung Jati atau berada di kaki Gunung Jati, yaitu
pada padepokan Syekh Datul Kahfi. Tak lama kemudian perjalanan Walang Sungsang ini diikuti oleh adiknya, yaitu Nyimas Rara Santang. Keduanya mengembara mencari ilmu agama Islam dan akhirnya menyusul kakaknya di padepokan Datul Kahfi yang berada di kaki Gunung Jati. Walang Sungsang perjalanannya mengganti nama dengan nama Cakrabuana atau Pangeran Cakrabuana. Selama di padepokan atau di pesantren barangkali ya, itu terjadi pada tahun 1400-an Masehi. Selama 3 tahun berguru, mencari ilmu, dan akhirnya Datul Kahfi menyarankan kepada Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya, selama berada di Tanah Suci, ketemu dengan salah satu utusan dari kerajaan Mesir pada waktu itu. Raja Mesir pada waktu itu adalah Abdullah Mahmud atau sering dikenal dengan Sultan Abdullah Mahmud atau Sultan Hud. Salah satu dari utusan Sultan Mahmud ini menanyakan kepada Pangeran Cakrabuana, apakah wanita yang berada atau dekat dengannya itu adalah istrinya atau bukan gitu. Ternyata Pangeran Sultan Hud ini sedang mencari calon pengganti dari istrinya yang sudah lama meninggal untuk dijadikan istri. Dan ternyata Nyimas Rara Santang itu diketahui bahwa adik dari Pangeran Cakrabuana. Singkat cerita, dibawalah atau dihadapkan ke Sultan Hud ini. Nah, pada saat pertemuan bahwa dijelaskan kalau keduanya adalah berasal dari tanah Jawa dan kecantikan dari Nyimas Rara Santang melebihi kecantikan dari istri yang sebelumnya, dan Sultan Hud tertarik dan menyetujui untuk berkeinginan menikahinya. Setelah diajukan kepada keduanya, Pangeran Cakrabuana menyetujui dan diserahkan semuanya keputusannya kepada Nyimas Rara Santang. Kemudian sebelum pernikahan terjadi, Nyimas Rara Santang ada permintaan atau persyaratan bahwa apabila kelak memiliki keturunan atau dikaruniai keturunan, maka keturunannya ingin dikembalikan ke tanah Jawa. Alhamdulillah pada perjalanannya Nyimas Rara Santang dikaruniai 2 putra kembar. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah dan yang satu bernama Syarif Nurullah. Singkat perjalanan bahwa Pangeran Cakrabuana kembali ke tanah Jawa lebih dahulu. Itu adalah kira-kira sekelumit
awal ceritanya. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Baik, sebelum kita lanjutkan kepada babat atau kejayaan dari Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, perlu juga kita mengetahui silsilah siapa sebenarnya dari Sultan Hud ini atau ayah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di awal adalah Nabi Muhammad SAW mempunyai keturunan Siti Fatimah, kemudian keturunan Sayyid Husain, di bawahnya adalah Zainal Abidin, kemudian Syekh Zainal Kabir, kemudian Syekh Jumadil Kubro, kemudian Raja Umar Qadara di Mesir, dan Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah itu dengan menikahi Nyimas Rara Santang memiliki 2 putra, salah satunya adalah Syarif Hidayatullah. Dalam perjalanan membangun Cirebon atau kisah atau babat Cirebon yang seluruhnya dapat kami kisahkan sebagai berikut. Pada mulanya Cirebon dibangun oleh salah seorang yang bernama Ki Gedeng Tapa, membuat satu perkampungan kecil dan dilanjutkan oleh Ki Gedeng Alang-Alang, dengan akhirnya tanah itu atau perkampungan itu disebut dengan Tanah Alang-Alang. Dengan perkembangan dan terus kemajuan akhirnya Pangeran Cakrabuana melanjutkan perjuangan dari leluhurnya untuk mengembangkan Tegal Alang-Alang tersebut. Dengan segala kemampuan yang dijalankan, maka perkampungan Tegal Alang-Alang itu berubah nama menjadi Caruban. Nah, sebenarnya yang disebut atau dimaksud dengan Pangeran Cakrabuana itu adalah ketika menunaikan ibadah haji, berganti nama lagi menjadi Haji Abdullah Iman. Beliaulah yang mengawali perkembangan atau kemajuan dari kota Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah yang telah beranjak menjadi dewasa melanjutkan perjuangan dari pamannya, yaitu Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Hingga pada tahun 1479 Syekh Syarif Hidayatullah diizinkan oleh Pangeran Cakrabuana untuk tidak lagi mengirim upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Bisa kita ketahui bahwa Kerajaan Pajajaran sesungguhnya adalah kerajaan ayahnya, gitu, atau negara ayahnya, yaitu yang
dirajai pada waktu itu dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Namun Prabu Siliwangi masih memeluk agama Hindu, sedangkan Cirebon dengan dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman sudah beragama Islam. Nah, perkembangan agama Islam yang dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah terus berkembang hingga sebagian Jawa Barat dan Banten juga Sunda Kelapa. Kemudian awal dari Cirebon ini sebelumnya tadi kita sebut dengan Saruban. Kemudian bagaimana bisa disebut Cirebon saat ini gitu. Ternyata masyarakat di Cirebon pada waktu itu memiliki kebiasaan memproduksi terasi dan petis. Nah, akibat atau dampak dari kebiasaan masyarakat yang begitu semarak dan gemar memang memproduksi terasi ini, jadi ada dialek Sunda yaitu cai dan rebon gitu. Cai itu air gitu. Rebon itu adalah udang. Maka terkenalah saat ini bahwa Caruban itu menjadi Cirebon, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Syarif Hidayatullah terus mengembangkan seluruh kemampuannya hingga Cirebon menjadi merdeka dari pembayaran upeti tadi dan bebas, merdeka dari cengkraman kerajaan Pajajaran. Dan mulai sejak itulah pada tahun 1479 Cirebon atau Kesultanan Cirebon menjadi merdeka dan menjadi sebuah kesultanan yang bebas. Masa keemasan dari kepemimpinan atau Kesultanan Cirebon ini yaitu kejayaannya kepemimpinan dari Syarif Hidayatullah, di mana sejak tahun 1479 terus berkembang ke wilayahnya. Tadi di awal disebut adalah sebagian Jawa Barat, kemudian Banten, Sunda Kelapa, kemudian Galuh, mulai dikuasai dan menyebar terus agama Islam di seluruh masyarakat yang dikuasainya. Nah, ada satu cerita yang barangkali agak bisa didiskusikan ya, bahwa pada tahun 1527 Masehi mungkin para jamaah sudah mengetahui juga ada satu nama yang namanya Fathahilah ya. Fathahilah pada tanggal 22 Juni 1527 melakukan pertempuran sengit dengan Portugis yang berada di pelabuhan Sunda Kelapa. Kegiatan ini tidak sendirian. Fathahilah menggabungkan kekuatan dari Demak, kemudian Cirebon, digabung dengan Banten, melakukan
pertempuran melawan Portugis, dan alhamdulillah pertempuran itu dimenangkan oleh Fathahillah. Nah, siapakah Fathahillah ini? Saya memang agak sedikit berpikir gitu, bahwa di awal Nyimas Rara Santang itu memiliki dua anak, salah satunya adalah Syarif Hidayatullah dan satunya adalah Syarif Nurullah. Di dalam cerita atau babad Purwaka dan Caruban Nagari, Syarif Nurullah melanjutkan kepemimpinannya yang ayahnya, yaitu yang berada di Mesir dan Palestina, sedangkan Syarif Hidayat memang sesuai perjanjiannya kembali ke tanah Jawa. Tapi di sini kami mendapatkan catatan atau informasi bahwa Fathahillah sebenarnya adalah salah satu dari putra Rara Santang. Tapi saya coba menelusurinya, Fathahillah sebenarnya saya belum mengetahui siapa sebenarnya gitu. Tapi disebutkan adalah Fathahillah memimpin peperangan atau pertempuran dengan Portugis di Sunda Kelapa. Dan dari situlah pula Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta, cikal bakalnya Jakarta sekarang. Kejayaan Syarif Hidayatullah yang akhirnya diberi nama Sunan Gunung Jati mendapatkan satu kehormatan dari Sunan Wali Songo untuk menjadi anggota 9 wali, dan akhirnya terkenallah sampai sekarang adalah Sunan Gunung Jati, atau termasuk dalam catatan Wali Songo tersebut. Kemajuan atau kejayaan dari Syarif Hidayatullah atau kejayaan dari Kesultanan Cirebon itu selama dipimpin oleh Syarif Hidayatullah sejak 1479 sampai 1568. Setelah itu Kesultanan Cirebon mengalami penurunan atau mengalami kemunduran setelah dilanjutkan oleh putra-putrinya, dan akhirnya pada tahun 1667 kurang lebih, atau abad ke-17, Cirebon terpecah menjadi 3 bagian, dan akhirnya Cirebon setelah dikuasai atau datangnya POC atau datangnya Belanda, maka Kesultanan Cirebon dihapus menjadi kota Cirebon. Nah, barangkali itulah cerita singkat kejayaan dari Kesultanan Cirebon. Mungkin bisa diketahui bersama sebagai suatu sejarah bahwa pada abad ke-14 sampai ke-15 Cirebon begitu maju dengan pesat dan baik dari sisi ekonomi dan agamanya. Demikian pengantar diskusi pada pagi hari ini. Saya memang agak sedikit ngantuk ya, dari malam kena jatah dinas di RT Pak, mengikuti ronda, jadi sampai jam 3 ya. Itu saja barangkali Pak yang dapat kami ungkapkan sejarah singkat ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua bahwa sejak dulu memang para pejuang
agama begitu semangat dan begitu fokus bagaimana mengajak umat untuk memeluk agama Islam. Baik, kepada seluruh jemaah, barangkali ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan, kami persilahkan. Kerajaan Cirebon itu berarti lebih punya kekuasaan di Banten dan Jakarta, ya? Ya, pada tahun 1500-an ya. Gak ada perkawinan? Ya? Perkawinan sampai? Ya, banyak perkawinannya banyak, Pak. Cuman saya nggak ungkapan aja. Karena seperti diketahui, Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah menikah dengan putrinya Prabu Carkabuana atau anak pamannya gitu. Salah satunya. Sebenarnya keturunannya Sunan Gunung Jati memiliki 6 keturunan dari 6 istri atau 4 istri ya kalau nggak salah. Jadi banyak. Dari 6 istri, 4 yang punya keturunan, 2 tidak memiliki keturunan. Kalau Saruban apa sih sebenarnya Pak? Awal kota Cirebon, Saruban. Tidak orang Kuningan. Ada orang Kuningan kali Pak? Pale namanya Pale. Ya. Karena ini kan tadi disebutkan itu kan sering ada ziarah 9 kali. Terus akhirnya kayak begitu tuh ya. Ada yang menyalahgunakan. Nah ini pertanyaannya saya, kalau sebenarnya gimana sih ziarah itu gitu kan, apa namanya, kalau yang saya tahu ziarah mengingat akan kematian. Nah itu kalau ziarah misalnya khusus seperti itu ya, kayak makam sunan atau apa itu gimana? Seharusnya gimana supaya nggak jadi minta kayak gitu kan, kayak difasilitasin banget tuh ya. Iya. Itu harusnya gimana tuh? Apa kita pasti kita mendoakan ya, cuman ya modelnya kayak gimana gitu. Ya sekarang kan seperti ada itu nulisin Pak Anto, ada ziarah wisata gitu. Jadi Iya, kita gitu. ke 9 sunan tadi itu sini gitu. Sekarang ada travel yang begitu ya? Iya. Khusus ziarah. Nah cuma sampai di sana kan gitu, bias tadi gitu kan. Nah harusnya gimana sih gitu? Ziarahnya benar. Iya. Gitu ya. Baik. Tadi pertanyaan yang dari Bapak ini, istrinya ada 6 Pak. Ada 6, salah satunya Nyemas Babadan, Nyemas Kaunganten, Nyemas Dalam Pakungwati, Saripah Bagdad, Ongtin, dan Rara Tepasan. Nah, Nyi Dalam Pakungwati ini salah satunya adalah putri dari Haji Abdullah Iman atau dari apa namanya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu tadi adalah putra dari Prabu Siliwangi sebenarnya, tapi sudah masuk Islam. Gitu. Nah, mengenai bagaimana seharusnya kita mensikapi ya keadaan seperti itu. Justru kita dengan adanya diskusi ini atau saya membuka hal seperti ini, kita bisa melihat fenomena di masyarakat memilih apa sebenarnya kita ini ya. Jadi kalau kita yang lurus, tapi seperti tadi ada kegiatan wisata 9 wali ya, itu sebenarnya bagus niat awalnya gitu. Niat awalnya kita ke sana itu kita mengenal sejarah kan,
Jadi kalau yang besar itu adalah ada Sirah Nabawiyah gitu kan. Kemudian lebih ke bawahnya lagi adalah ada Sirah Sahabat. Nah, secara lokal gitu ada sirah ini gitu, sirah para penyampai agama lah pada zaman itu gitu. Dan kita tahu di Jawa memang dikelompokkan itu menjadi 9. Kalau Bapak pernah ke Sunan Ampel ya Pak ya, itu di sana seperti siang dan memang pemakaman begitu saja gitu. Orang tidak bisa melakukannya seperti yang di Gunung Jati. Karena di sana cuma ada air di depan, masuk ke sana ke pemakaman gitu. Walaupun malam terang gitu Pak, makamnya kalau di Ampel. Nah, umumnya di pemakaman yang lain seperti di Sunan Giri, Sunan Ampel tadi atau Sunan Muria, itu tidak ada yang membakar api di samping makam atau di samping bangunan, Pak. Tapi begitu di Sunan Gunung Jati, itulah yang terjadi. Jadi ada yang membakar api di dalam atau pedupaan. Nah, diajaklah sama itu kuncennya namanya gitu ya. Ya pemandunya untuk silahkan berdoa, kemudian silahkan minta apa gitu. Nah itu pembelokan akidah sebenarnya. Nah sebenarnya yang diharapkan itu kita mengenal dari 9 wali ini bagaimana perjuangannya. Karena di sana ada, kalau kita ada yang pemandunya bisa menceritakan kan sebenarnya pengalaman dan pengetahuan atau sejarah perjuangannya yang dari 9 wali ini, sehingga perlu dicontoh juga gitu. Barangkali dalam kehidupan kita apa yang bisa kita contoh salah satunya adalah ketekunan, tidak memperkaya diri, tapi justru bagaimana memikirkan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang Islami, sebenarnya seperti itu. Kalau kita, jadi balik lagi Pak, pilihan lagi kita mau ke sana itu niatnya apa gitu, kembali lagi ke situ. Seperti juga kita mau berangkat haji kan gitu, berangkat haji juga niatnya apa gitu. Kalau kita niatnya salah juga akan salah juga kita, karena di sana ya ada kan kiswah lah, ditarik diambil dapat juga kan gitu, atau di tempat lain juga akan seperti itu. Jadi niatnya yang paling utama. Ya Pak. Kalau kita tadi cerita Pak Ali itu, kalau Sunan Gunung Jati itu sebetulnya turunan Nabi Muhammad kan? Iya, dari ayah ya, dari ayah. Jadi dari 9 wali itu mungkin hanya Sunan Gunung Jati ini yang turunan Nabi Muhammad. Enggak juga Pak, banyak juga yang turunan Nabi Muhammad. Gitu, banyak. Jalurnya dari jalur yang lain gitu. Nah, itu cara penyebarannya mereka Sunan Gunung Jati ini, karena di Jawa Barat kan dulu banyak Hindu kan, itu apa dengan cara peperangan atau apa dengan cara apa namanya pendekatan itu bagaimana dulu mereka menyebarkan agama? Karena dalam sejarah kita kan nggak waktu SD SMP kan ceritanya itu hanya singkat aja gitu kan. Kalau ini kelihatannya kan agak dalam gitu sepertinya. Ya. Jadi saya juga nggak tahu Pak, waktu itu SD juga mungkin sejarahnya kurang bagus mungkin. Bapak ini kan saya tentang Kali Jati kan itu apa Pak? Kali Ya jadi gini Pak, Sunan Gunung Jati ini atau Syarif Hidayatullah itu dalam mengembangkan agamanya atau memperluas wilayah kekuasaannya itu dengan perang juga Pak, dengan perang. Seperti salah satunya adalah menaklukkan kerajaan Galuh yang berada di Ciamis, gitu. Di Ciamis itu ada Galuh. Sebenarnya awal kerajaan Galuh itu di Kawali Ciamis juga, tapi di daerah Kawali. Nah, dengan
mendapatkan kedudukan atau pengangkatan dari Paduka Prabu Siliwangi menjadi Raja Jawa Barat, maka pindahlah ke Pakuan gitu kan. Pakuan itu ya ada di Ciamis, di Galuh. Nah di sana dibuatlah suatu ceritanya ya, cerita, kita kebenarannya kita nggak tahu, tapi saya juga dapat catatan itu bahwa ceritanya itu adalah di Galuh itu ada satu situ, atau kalau di sini mah danau gitu ya, danau. Di tengahnya ada pulau. Nah itu adalah danau itu yang konon kabarnya itu adalah sebuah pertahanan dari kerajaan Galuh. Jadi kalau ada musuh yang menyerang ke sana, airnya mendidih, gitu. Jadi nggak bisa masuk. Nah dengan kemampuan Syarif Hidayatullah, tentunya dengan izin Allah gitu ya, maka kerajaan Galuh dapat ditaklukkan, gitu, dapat ditaklukkan. Terus berkembang gitu. Islam di daerah Jawa Barat juga kalau di Banten sudah ada Pak, sudah ada di Banten dengan Islamnya di sana di Banten. Tapi karena kemampuan kemampuan saya Hidayatullah itu atau Sunan Gunung Jati ini bisa menyatukan raja-raja yang ada di sekitarnya gitu. Seperti Demak bisa kerjasama dengan Banten, bisa juga kerjasama sehingga bisa menyerbu Sunda Kelapa itu. Cuman di ketika menyebut Sunda Kelapa ceritanya beda gitu, ada Fatahillah di sana gitu. Nah siapa Fatahillah? Tapi menurut ceritanya bahwa Fatahillah adalah salah satu putra dari Rara Santang tadi. Sebenarnya putra dari Sultan Hud dari Mesir. Nah ini agak sedikit bingung ya gitu. Sebenarnya yang mana gitu. Tapi yang jelas bahwa waktu itu di tahun 1527 penyerangannya masih dalam kekuasaannya Cirebon. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi dengan perang Pak, dengan perang juga. Gitu. Dan terakhir kerajaan Prabu Siliwangi semakin kekuasaannya semakin kecil. Waktu itu dipimpin oleh putra Prabu Siliwangi dari istri yang lain, maka pindah ke Pandeglang. Kerajaannya atau istananya pindah ke Pandeglang. Nah, menurut riwayatnya bahwa bala tentara yang tersisa gitu dari kerajaan Prabu Siliwangi maka menggeser atau masuk ke hutan dengan sekarang mungkin orang-orang Baduy itu, gitu, keturunannya gitu. Jadi Kian Santang ya, zaman ceritanya Kian Santang seperti itu, gitu Pak babatnya. Baik, ada tambahan lagi? Ya, enggak? Baik. Ya. Dalilnya ada di sebelah kanan. Cuman saya hanya sedikit saja barangkali mengantarkannya bahwa di Ahlussunnah wal Jamaah itu memang mengunjungi atau datang ke makam kan boleh gitu. Dalilnya ada, saya pernah baca, cuman pastinya mungkin harus jelasnya nggak bisa saya uraikan, tapi selama ada itu, atau seperti membaca juga Al-Quran di di kuburan gitu kan, juga ada dalilnya juga gitu. Nah,
Cuman saya nggak bisa ungkapkan dalilnya sekarang karena mesti cari dulu catatan yang jelasnya gitu. Tapi itu Pak, jadi kalau hemat saya gitu secara pribadi, mungkin pendapat pribadi ya. Jadi kalau salah, kesalahan merupakan kesalahan saya, bahwa wisatanya tadi tujuannya tadi bahwa wisatanya adalah untuk mengenalkan, kalau nggak salah di Al-Quran ada ya, entah di ayat berapa, bahwa berjalanlah di muka bumi ini gitu ya, untuk mengenali apa sebenarnya yang pernah terjadi. Jadi kalau memang orang kan kalau baik seperti itu akan berhasil, akan seperti itu, kalau buruk akan seperti itu. Seperti kita bisa lihat misalkan di kota Thaif akan seperti apa gitu, kampung apa namanya, umat yang dimusnahkan Allah Subhanahu oleh Allah itu seperti apa gitu. Nah itu kita berjalanlah di muka bumi ini untuk bisa melihat bagaimana sesungguhnya yang manusia ini dari zaman dulu sampai saat ini gitu. Jadi perjalanan itu adalah wisata tadi gitu. Dalilnya mungkin Al-Qur'annya saya belum pasnya belum bisa jelaskan. Nah mengenai tadi boleh nggak berdoa di pemakaman, ya boleh gitu. Dalilnya itu tadi, berdalilnya mungkin yang di sebelahnya Pak, dengan Pak Wahyu, monggo Pak. Saya gini loh Pak, mungkin nanti Pak, saudara tua saya, saudara muda ya saya tuakan. Kalau ziarah ini itu tuntunan apa tradisi Pak? Karena gini loh Pak, saya juga kadang-kadang latah ke Makkah baca Al-Quran, ya kita baca Yasin dan sebagainya. Tapi hati kecil saya, ini kan gundukan tanah. Kenapa harus baca di sini? Ya di rumah aja saya baca doa Al-Fatihah kan. Kenapa saya ke sana? Jadi apa tradisinya? Memang ada hadisnya gitu. Mungkin sudah buat saya bisa bantu. Itu makanya saya pertanyakan, kita khawatir jangan-jangan nanti Iya loh Pak. Jadi dalam hati kecil saya sambil membaca, tapi saya bilang, ya Allah ini saya tanah nih, ya, saya kegundukan tanah, kasih kembang lagi, beli kembang 50.000, kita siram, kita baca doa. Itu jadinya apa tuh kira-kira tuh? Sedikit ke kanan, apa sedikit ke kiri gitu loh Pak. Jadi rada-rada mohon Saya nyalain dulu. Baik, kita ngasih izin Pak Pak Ali ya? Iya. Menjelaskan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi karena dibuka oleh pembawa materi tadi dengan wali songo, dan kemudian timbul ziarah wali, maka yang harus kita dalami sebenarnya makna wali dan makna ziarah itu. makanya. Karena kan terlalu orang berkonotasi wali itu kan orang yang penuh dengan karomah ya, ajaib segala macam. Padahal Quran dan hadis tidak berkata seperti itu. Jadi itu yang mesti dijelaskan dulu duduk perkaranya, lalu ziarahnya sendiri. Nah karena ini udah meruncing ke ziarah, maka saya bawakan dalilnya gitu. Jadi Rasulullah dulu pernah minta pada Allah untuk bisa berziarah ke makam Siti Aminah, ke makam ibunya. Tapi Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan. Sehingga Rasulullah itu mesti. Kenapa tidak diizinkan? Karena pada saat itu masyarakat jahiliyah itu mendatangi kuburan itu melakukan yang diceritakan oleh Pak Tapan tadi. Namanya tabarruk. Tabarruk itu mencari keberkahan dari tempat di mana diyakini bahwa tempat itu bisa mendekatkan kita kepada Allah melalui kesalehan orang yang mati itu. Begitu. Tabarruk. Juga melakukan tawasul, menjadikan si mayit yang mati ini perantara bagi permohonan kita kepada Allah. Karena kita yakini kita ini kotor sehingga tidak bisa langsung. Kemudian kita memang ada ritualnya itu. Nah, ziarah kubur yang seperti ini itu jelas kalau ditanya hukumnya. Tentu kita mesti jelaskan dulu hukumnya sebenarnya itu. Rasulullah ketika dilarang kemudian dibolehkan. Maka Rasulullah berkata, kuntu nahaitumu ziyaratal qabri. Dahulu aku melarang kamu ziarah kubur. Sebab orang ziarah kubur dulu tuh ke berhala itu. Terus ngomong sama yang di dalam kubur,
Iya. Sama dengan doktrinnya Katolik. Waktu Bunda Maria itu dijadikan satu oknum, namanya Mater Dei. Maka orang Katolik berkeyakinan bahwa untuk bisa bicara dengan Yesus, maka ke Maria aja, ke emaknya. Makanya ada doa yang namanya salam novena, ya kan? 3 kali salam Maria penuh berkat, bilangin nama anakku saya minta ini. Itu diyakini seperti itu. Sama itu namanya tabaruk atau tawasul. Nah, umat Islam terpecah menjadi 2 bagian ini. Ada yang menganggap itu kerjaan bid'ah, ada yang ya udah memang itu campuran antara tradisi dengan keyakinan dia bahwa dia tidak bisa langsung dengan Allah. Sehingga di situ nanti dia berdoa untuk si wali dulu, kemudian dia memohon kepada wali itu untuk menyampaikan doanya pada Allah. Gitu. Nah di situ Pak mungkin ya. Jadi kekhasannya dan hukumnya bisa dilihat. Gitu. Yeah. Jadi hukumnya apa ziarah kubur? Ya tadi kuntuna itu ziarah kubri. Dulu kami melarang kamu ziarah kubur. Sekarang mau ziarah. Untuk apa? Untuk apa ziarah kubur? Zikrul maut. Mengingat kematian. Nah, seperti yang diceritakan Pak Anies, orang baca Quran segala macam itu khilaf Pak. Para ulama khilaf. Ada yang membolehkan karena ada asar para sahabat yang ketika mau mati minta dibacakan. Ya. Nanti kalau mau mati kamu bacain Al-Baqarah ya, lalu dilaksanakan. Dicatat oleh Bukhari itu sebagai asar, sebagai hadis. Tapi bukan dari Nabi. Gitu. Dan itu, jadi umat Islam jangan terpecah. Yang diyakini aja, yang diyakini. Kalau itu dikatakan pendekatan kepada kesyirikan, ya karena orang yang tidak setuju dengan itu memandang kita meminta kok nggak langsung pada Allah. Padahal Allah bilang ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku ijabah. Nah, apa fungsi wali di situ? Maka kita terangkan dulu wali itu siapa gitu. Tapi kan ini kan waktu terbatas Pak. Insya Allah pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan. Atau dulu jangan tuh. Terima kasih gitu aja kita tambahan nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Pak Alek yang mengizinkan atau tidak itu, saya sih silakan menjawab. Gimana Pak? Gini Pak, kalau misalnya kita datang ke makam orang tua, terus kita mendoakan, bukan kita meminta tapi mendoakan supaya orang tua yang diampuni dosanya, itu bagaimana? Kalau mau ikutin Nabi Pak, itu ziarah kubur itu ada caranya Pak. Pertama ketika sampai di gerbangnya, baca doa. Assalamualaikum. Minal muslimin wal mu'minin wa insyaallah bikum lahikun nas'alullah wa lakumul afiyah. Jadi selamat sejahtera atas kamu penghuni kubur ini dari muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, ya. Dan kami insya Allah akan menyusul kamu. Walakumul afiyah, semoga kami dan kamu sama-sama sehat walafiat lah. Dia di sana juga sehat walafiat. Masuk lepas sendal. Kalau kata Nabi Pak, jinjit. Karena langkah kita walaupun halus mengganggu mereka. Itu Nabi yang bilang bukan saya. Apalagi di belakang itu. Nah maka itu. Nah kalau begitu aja harus diatur. Bagaimana orang sekarang menambah-nambahkan gitu kan ya? Iya. Tapi itu dari satu sisi. Sisi lain ya kita memuliakan kubur itu. Sama dengan orang bertanya begini, kenapa menjelang Ramadan orang ke kuburan? Kenapa kan gitu? Itu tapi bisa dikaitkan relasinya dengan permaafan. Karena kita mencari ampunan di Ramadan, ampunan nggak akan muncul pada kita, nggak akan diampuni kalau kita belum minta maaf sama orang-orang di sekitar kita, termasuk pada orang tua yang sudah meninggal gitu loh. Itu aja sebetulnya kalau mau dikaitkan tradisi yang boleh dan masyru' yang disyariatkan gitu. Jadi hukumnya boleh Pak, setelah sampai di depan kuburan, ya kita berdoa lah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Kalau perlu kita doa di sini bukan cuma kota yang kita kunjungi, semuanya nih. Makanya Allahumma ighfir lil jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin mimma sakil ali ila maghribiha. Dari barat ke timur. Saya doain semua ya Allah. Bariha wa bariha di laut maupun di daratan. Khususon abana, bapak saya, wa ummahatina, ibu saya, dan banyak. Boleh. Atau bahasa Indonesia aja Pak.
ampuni Pak yang di dalam kubur, ya Allah ampuni, rahmati dia ya Allah. Kalau saya ada kesalahan ya Allah, saya mohon dia diampuni supaya dia nanti nggak ada masalah sama saya di akhirat. Seperti itu. Itu namanya zikrul maut. Itu ingat mati. Kalau orang cerdas begitu aja. Kira-kira begitu. Tapi untuk yang ziarah kubur saya nggak berani. Hukumnya bagaimana? Karena di situ ada keyakinan. Keyakinan itu bagian dari iman. Mana kita menggugatnya Anda bid'ah. Begitu. Jangan dulu. Karena apa yang dia baca Quran itu kan baik. Ada pahalanya. Baca Quran baik. Tapi kita lihat Rasulullah. Tempat terbaik baca Quran di mana? Ada 2 tempat. Di rumahmu dan di masjid. Kalau di kuburan baik, tapi nggak terbaik. Gitu aja gitu. Baik juga, tapi nggak terbaik. Karena ketika dia baca huruf 1 aja, Bismillah, baknya dapat 10 pahala. Jadi apa yang mau kita gugat dari dia? Anggap saja dia tidak lebih tahu dari kita. Begitu Pak. Jadi untuk menilai seseorang jangan langsung terburu-buru. Hukumnya wah salah, Anda salah, jangan. Kasihan. Soalnya Pak Ivan juga sering kan di kuburan baca Yasin. Cirebon. Saya kira gitu ya Pak, dan jelaskan. Saya kembalikan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Iye menambahkan? Alhamdulillah. Saya menambahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur walakin fajura. Kalimat walakin itu apa? Di mana mubah, apa wajibah, atau sunnah. Ini mungkin Pak Kiai ada penjelasan. Sebab di situ ada walakin. Iya. Walakin itu artinya tetapi, artinya sekarang nggak apa-apa, kalian kan gitu. Iya. Maksud tak apa-apa ini wajib, sunnah, apa mubah. Ya jais Pak, jadi dia mubah aja. Sunnah juga tidak Pak. Soalnya begini Pak, kalau itu dijadikan hukum sunnah, maka orang berebutan. Sedangkan orang yang tidak tahu kubur orang tuanya bagaimana? Menyesal nggak dapat pahala. Saya nggak tahu orang tua saya udah ketimpa sama gunung berapi, nggak tahu kemana. Nah dia mau ziarah bagaimana gitu? Makanya kita jadikan itu mubah Pak. Dia ibadah aja. Gitu. Sunnah pun tidak. Tapi mubah ini juga jangan berlebihan. Lo kadang-kadang begitu kan, keguguran itu. Dia kan tabur bunga. Itu baru ada. Tapi tidak apa-apa juga karena Nabi dulu pernah potong kurma Pak. Pelepah kurma. Pelepah kurma dipotong. Dia bilang selama ini belum kering, tancap nih. Dia nggak akan disiksa oleh malaikat. Malaikat ngepel lihat Nabi Pak. Hanya dengan pelepah kurma ngepel. Selama ini belum kering dan izin Allah, dia nggak akan siksa di kuburnya itu. Maksud kita bilang Nabi bohong. Lancang betul kita kan begitu. Berarti ada itu yang namanya tabur bunga, silakan. Ya air mawar itu salah aja. Ya, jadi adat yang masih mendekati bolehnya gitu, karena dilakukan oleh Nabi gitu. Ya, tapi ziarah kubur sendiri itu datang ke kuburan itu nggak jauh beda dengan kita doa dari rumah sebetulnya. Mau mampir nyampe kan? Nyampe. Jadi ini kita perkecil konflik lah. Perbedaannya kita perkecil, tapi yang nggak bener, yang nggak pernah ziarah. Yang masuk kacang lupa kulit Pak. Ini beranaknya sama ibunya nggak pernah tengok ziarah kubur itu. Saya kira begitu aja. Pak udah lupa tanya Pak. Kasihan Pak. Nggak ada moderator. Moderatornya nggak ada. Baiklah, karena waktu juga yang sudah siang, bukan berarti menutup kesempatan ya. Insya Allah di lain kesempatan kita masih bisa mendiskusikan lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita dengar pada pagi hari ini menjadikan tambahan wawasan dan pengetahuan kita dan bisa kita memilah untuk lebih baik lagi. Sesungguhnya apa yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pengajian kaji kita pada pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.